Baik, di sini kita akan mempelajari terkait bagaimana penulisan untuk unit kerja serta jabatan dan pengguna pada aplikasi Srikandi. Kita akan melihat ke unit kerja terlebih dahulu. Nah, di sini jadi unit kerja di setiap instansi harus menuliskan terlebih dahulu unit kearsipan badan perancangan. Kita ambil di sini salah satu contoh dari Bapeda ya, Bapeda Sambas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas. Di sini tidak kita singkat menjadi Bapeda, tetapi harus Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas tanpa Provinsi Kalimantan Barat ya, tidak menggunakan provinsi. Langsung kita klik ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas. Di bawah unit kearsipan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sambas, langsung menggunakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas. Di bawahnya ada badan, kemudian ada sekretariat, dan juga di sini kita lihat lagi ada bidang-bidang. Jadi di sini ada di bawah badan akan terdapat, kita klik di sini ada sekretariat, kemudian bidang-bidang, masing-masing bidang. Nah, kita akan menjelaskan dulu di bawah badan ini terdapat sekretariat. Di dalam sekretariat biasa terdapat subbagian keuangan dan aset Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Sambas, kemudian ada subbagian umum dan kepegawaian badan. Nah, lalu biasanya di sekretariat ada juga kelompok jabatan fungsional. Kita akan membuat kamar tersendiri di sini menggunakan kelompok jabatan fungsional sekretariat Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas. Setelah kita buat ini di dalam sekretariat, kita lanjut lagi ke akan dalam masuk bidang. Di sini kita contohkan bidang penelitian dan pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas. Ini penulisannya perlu kita lihat tanpa disingkat, harus huruf kapital semuanya. Kemudian bidang penelitian dan pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sambas, kita buatkan lagi kelompok jabatan fungsional, karena di dalam bidang itu biasanya terdapat jabatan fungsional. Nah, nantinya untuk memudahkan pengguna memasukkan jabatan-jabatannya, misalnya ada jabatan fungsional tertentu di dalam bidang tersebut. Nah, di dalam kelompok jabatan fungsional kita masukkan japung-japungnya. Setelah lanjut kita isi ini. Kita isi semuanya. Ada bidang perekonomian, bidang pemerintahan, dan juga bidang perencanaan ini. Nah, bisa kita lihat ini di semua bidang ada isinya dengan kelompok jabatan fungsional. Jabatan fungsional, jabatan fungsional. Nah, kemudian setelah kita isi semuanya di unit kerja, kita lanjut ke masuk di bagian jabatan. Di bagian jabatan ini kita memasukkan nama-nama jabatannya. Misal di unit kearsipan ini terdapat ada 2 jabatan, yaitu administrator Badan Perencanaan Pembangunan, kemudian ada arsiparis Badan Perencanaan. Di sini ada 2. Kemudian di dalam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas itu terdapat 2 juga, yaitu kepala badan dan pencatat surat. Biasanya kalau misalnya di sini dinas juga kepala dinas di sini. Nah, kemudian di sekretariat ini, sekretariat kita buatkan sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas. Kemudian di bawah sekretariat ini biasanya terdapat juga kelompok jabatan fungsional sekretariat Badan Perencanaan. Biasanya kita lihat SOTK-nya ya, SOTK. Kita tulis SOTK badan atau struktur badan. Nah, di sini kita lihat ada struktur badan ketahanan pangan. Kemudian kita cari Bapeda.
ada tidak dari Bapeda. Nah, di sini ada peraturan Bupati Sambas nomor 50 tentang tata kerja Badan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas berarti 2008. Subbagian umum kepegawaian, subbagian keuangan, dan kemudian ada kelompok jabatan fungsional yang berada letaknya di bawah sekretaris. Kemudian ada lagi di bidang perencanaan pengendalian masing-masing. Di sini ada kelompok jabatan fungsional, ada kelompok capungnya, dan di sini ada UPT-nya. Nah, untuk kelompok jabatan fungsionalnya kita melihat di sini. Kita letakkan seperti tadi. Ada kelompok jabatan fungsional bidang penelitian dan pengembangan masing-masing. Kita buatkan kamar kelompok jabatan fungsional. Nah, untuk jabatannya ini kepala bidang kita tulis di sini. Di bawah bidang penelitian dan pengembangan untuk jabatannya. Nanti setelah kita membuat ini, kita akan lanjut membuat pengguna. Otomatis misal kita contohkan untuk membuat kepala bidang tadi sudah saya isi semuanya. Kita cari kepala bidang. Nah, di sini sudah ada kepala bidang perekonomian SDN. Kita lihat di sini yang sudah saya buat. Kita masukkan NIP-nya, kemudian nama pengguna. Nah, untuk usernya ini kita pilih hak asasnya adalah user tanpa dicentang, karena hanya kepala badan ataupun kepala dinas yang hanya mencentang dapat mengirim dan menerima surat. Kemudian di sini ada bidang perekonomian, kita sesuaikan dengan bidangnya, kepejabatannya kita sesuaikan.